Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigin Fadika Putri, mahasiswi KPL Universitas Negeri Malang. Di sini sementara waktu saya akan menggantikan Bu Ika mengajar mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa untuk beberapa minggu ke depan. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Untuk kompetensi dasar 3.2, menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Untuk 4.2-nya, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, untuk IPK-nya, yang pertama menjelaskan pengertian jurnal umum, yang kedua menjelaskan fungsi jurnal umum, yang ketiga menjelaskan bentuk jurnal umum, yang keempat menjelaskan aturan pendebitan dan pengkreditan, yang terakhir melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, untuk tujuannya di sini, peserta didik dapat mengetahui pengertian jurnal umum dan mengetahui fungsi jurnal umum dengan benar. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui bentuk jurnal umum dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui aturan pendebitan dan pengkreditan dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa dengan benar. Nah, sebelum lanjut ke materi, minggu lalu kalian sudah belajar dengan Bu Ika tentang materi menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Jadi, setelah melakukan analisis tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sebelum kita mengetahui pengertian jurnal umum, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari jurnal itu sendiri. Nah, jadi jurnal adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dan juga sesuai urutan tanggalnya. Nah, selanjutnya pengertian jurnal umum itu sendiri. Nah, kata jurnal umum sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, jour, yang artinya hari. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Jurnal umum juga bisa diartikan sebagai buku harian yang digunakan perusahaan di mana di dalamnya berisi catatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Jurnal umum biasanya lebih tepat digunakan dalam perusahaan jasa. Nah, yang selanjutnya fungsi jurnal umum. Di sini terdapat beberapa fungsi jurnal umum. Ada fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi informatif, dan fungsi instruktif. Nah, untuk fungsi historis, jurnal merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan urutan waktunya. Nah, untuk fungsi mencatat, jurnal merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti dokumen yang ada. Nah, yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal merupakan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi, sehingga jelas letak debit atau kreditnya dari akun yang akan dicatat beserta jumlahnya. Nah, yang keempat, fungsi informatif. Jurnal memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi, sehingga kegiatan perusahaan terlihat jelas. Nah, yang terakhir, fungsi instruktif. Jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan pemindahbukuan atau yang biasanya disebut dengan posting ke dalam buku besar. Seperti itulah fungsi-fungsi pada jurnal umum. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk jurnal umum. Seperti ini bentuk jurnal umum, di mana ada nama perusahaan, ada keterangan jurnal umum, ada periode, dan ada halaman. Untuk kolom tanggal di sini digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan untuk kolom selanjutnya yaitu nomor bukti. Nah, nomor bukti di sini ini digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi yang menjadi dasar terjadinya transaksi keuangan. Misalnya nomor faktur atau nomor nota dan nomor lain-lain di sini. Nah, jadi ditulisnya di sini ya. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu nama akun atau keterangan. Di sini digunakan untuk mencatat nama akun yang terpengaruh karena adanya transaksi keuangan yang bersangkutan, di mana akun yang nilainya pada sisi debit ditulis terlebih dahulu pada baris atas, dan akun yang nilainya ditulis pada sisi kredit
dicatat pada baris berikutnya dengan sedikit menjorok ke kanan. Jadi penulisannya seperti ini. Ketika kasnya berada di debit, maka akan ditulis di atas seperti ini. Jika seperti ini, jika modalnya ini berada di kredit, maka sedikit menjorok ke kanan. Nah, yang selanjutnya adalah kolom referensi. Kolom referensi ini digunakan untuk mencatat nomor akun yang bersangkutan. Pengisian kolom referensi ini dilakukan pada saat nilai pada akun yang bersangkutan sudah dipindahkan atau diposting dalam buku besar. Sehingga akun mana yang belum diposting dapat diidentifikasi dengan mudah. Jadi ketika sudah diposting maka di sini sudah ada nomornya. Jika belum ya pasti kosong. Jadi kita dapat mengetahui mana yang belum diposting dan mana yang sudah diposting. Nah, untuk selanjutnya adalah kolom debit dan kredit. Nah, untuk dua kolom di sini ini digunakan untuk mencatat sejumlah angka tertentu yang mempengaruhi nilai akun yang bersangkutan. Jadi seperti ini bentuk jurnal umum. Nah, yang selanjutnya adalah aturan pendebitan dan pengkreditan. Nah, ini seperti ini. Ketika aset bertambah, maka ditulis di debit. Ketika asetnya berkurang, maka ditulis di kredit. Untuk saldo asetnya itu berada di debit. Nah, sedangkan utang atau kewajiban jika bertambah ditulis di kredit, jika berkurang ditulis di debit, dan untuk saldo utang atau kewajiban itu berada di kredit. Nah, yang selanjutnya adalah modal atau ekuitas. Jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang adalah kebalikannya, yaitu berada di debit. Saldonya berada di kredit. Nah, untuk pendapatan, jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit, dan saldonya berada di kredit. Nah, yang selanjutnya adalah beban atau expense. Jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit, untuk saldonya beban itu berada di posisi debit. Nah, yang terakhir ada price. Jika price itu bertambah, maka di sebelah debit. Jika price-nya berkurang, akan di sebelah kredit, dan saldonya berada di sebelah debit. Nah, yang terakhir adalah price. Price jika bertambah di sebelah debit, jika price-nya berkurang, maka di kredit. Untuk saldo price-nya berada di debit. Oke, selanjutnya ada contoh transaksi. Berikut ini transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa mujur yang bergerak di bidang pengiriman barang selama bulan Juli. Nah, yang selanjutnya contoh transaksi. Berikut ini transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa mujur yang bergerak. Nah, yang selanjutnya adalah kolom referensi. Kolom referensi ini digunakan untuk mencatat nomor akun yang bersangkutan. Pengisian kolom referensi ini dilakukan pada saat nilai pada akun yang bersangkutan sudah dipindahkan atau diposting dalam buku besar. Sehingga akun mana yang belum diposting dapat diidentifikasi dengan mudah. Jadi ketika sudah diposting maka di sini sudah ada nomornya. Jika belum ya pasti kosong. Jadi kita dapat mengetahui mana yang belum diposting dan mana yang sudah diposting. Nah, untuk selanjutnya adalah kolom debit dan kredit. Nah, untuk dua kolom di sini ini digunakan untuk mencatat sejumlah angka tertentu yang mempengaruhi nilai akun yang bersangkutan. Jadi seperti ini bentuk jurnal umum. Nah, yang selanjutnya adalah aturan pendebitan dan pengkreditan. Nah, ini seperti ini. Ketika aset bertambah, maka ditulis di debit. Ketika asetnya berkurang, maka ditulis di kredit. Untuk saldo asetnya itu berada di debit. Nah, sedangkan utang atau kewajiban jika bertambah ditulis di kredit, jika berkurang ditulis di debit, dan untuk saldo utang atau kewajiban itu berada di kredit. Nah, yang selanjutnya adalah modal atau ekuitas. Jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang adalah kebalikannya, yaitu berada di debit. Saldonya berada di kredit. Nah, untuk pendapatan, jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit, dan saldonya berada di kredit. Nah, yang selanjutnya adalah beban atau expense. Jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit, untuk saldonya beban itu berada di posisi debit. Nah, yang terakhir adalah price. Price jika bertambah di sebelah
debit, jika prefnya berkurang, maka di kredit. Untuk saldo prefnya berada di debit. Yang selanjutnya adalah contoh transaksi. Berikut ini transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa mujur yang bergerak di bidang pengiriman barang selama bulan Maret 2020. Jadi transaksi pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Setoran modal Tuan Amran sebagai modal usaha sebesar 15 juta. Jadi di sini Tuan Amran menyetorkan modal sebesar 15 juta. Seperti ini. Karena ini ada modal, jadi kita melibatkan akun kas. Jadi kasnya bertambah di sebelah debit dan untuk modalnya sebesar 15 juta di kredit. Ini setoran modal Tuan Amran. Nah, untuk tanggal 5 Maret 2020, perusahaan membayar sewa kantor sebesar 1.250.000 dan sebesar 1 juta dicatat sebagai persekot biaya. Persekot biaya di sini bisa dikatakan sebagai pembayaran di muka. Nah, di sini diketahui persekot biaya sebesar 1 juta. Nah, untuk totalnya sebesar 1.250.000. Selisih 1 juta dan 1.250.000 adalah 250. 250.000 di sini ditulis sebagai biaya sewa. Untuk biaya persekot biayanya ditulis 1 juta dan kas di sini adalah total untuk membayar sewa kantor. Jadi totalnya di sini kan 1.250.000. Jadi 1.250.000-nya ditulis di sini sebagai pembayaran biaya sewa dan persekot. Nah, yang selanjutnya pada tanggal 8 Maret dibayar biaya iklan sebesar 150.000 dan biaya saples kantor sebesar 75.000. Jadi biaya iklan sebesar 150, biaya perlengkapan atau saplesnya 75.000 dan di sini melibatkan akun kas untuk membayar iklan dan biaya kantor. Nah, di sini nominalnya adalah jumlah dari biaya iklan dan biaya saples. Nah, untuk transaksi berikutnya pada tanggal 14 Maret 2020, perusahaan memperoleh pendapatan dari usaha pengiriman barang sebesar 5 juta dan baru diterima sebesar 4 juta, sisanya berupa wesel tidak berbunga atas nama CV Rezeki. Jadi, di sini baru diterima sebesar 4 juta. Jadi, ditulis sebagai kas karena menambah kas sebesar 4 juta. Untuk sisanya ditulis sebagai piutang wesel. Dan untuk kreditnya kita mencatat sebagai pendapatan jasa sebesar 5 juta. Nah, untuk transaksi berikutnya pada tanggal 20 Maret 2020, perusahaan membayar biaya listrik dan air masing-masing 200.000 dan 75.000. Seperti ini cara menulisnya, seperti tadi, kas di sini adalah total dari biaya listrik dan biaya air. Nah, untuk transaksi berikutnya pada tanggal 22 Maret 2020, perusahaan menerima pelunasan piutang dagang sebesar 2.500.000. Jadi, kas bertambah sebesar 2.500.000 dan piutang dagangnya sebesar sama 2.500.000. Antara debit dan kredit harus seimbang atau balance. Nah, yang selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020, pengambilan uang perusahaan oleh Tuan Amran untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Nah, untuk keperluan pribadi itu jadi akunnya Prive. Di sini sebesar 1 juta. Nah, karena di sini mengurangi kas, maka kas berada di sebelah kredit sebesar 1 juta juga. Nah, untuk transaksi berikutnya pada tanggal 29 Maret 2020, perusahaan membayar angsuran utang kepada bank sebesar 3.500.000 serta bunga sebesar 250.000. Jadi utang banknya 3.500.000, biaya bunganya 250 dan kas. Di sini kasnya ini berkurang sebesar 3.750. Lanjut pada tanggal 31 Maret 2020. Gaji karyawan untuk bulan Maret 2020 sebesar 2.500.000 dan baru dibayar setengahnya. Sisanya akan dibayarkan pada awal bulan April 2020. Jadi, beban gajinya sebesar 2.500.000, utang gajinya yang akan dibayarkan pada awal bulan April sebesar 1.250.000 dan kasnya berkurang 1.250.000 karena tadi ini kan dibagi dua, ini dibayar setengahnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menyetujui permohonan kredit kendaraan seharga 25 juta. Jadi, kas bertambah 25 juta
dan utang bank, bertambah juga sebesar 25 juta. Nah, untuk transaksi ini totalnya jika dijumlah Rp56.500.000. Antara debit dan kredit harus balance, seperti itu. Oke, sekian materi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.